narasumber kita, ada Mbak Anggi di Paris. Halo Mbak Anggi. Halo Mas. Ya, terima kasih. Kemudian ada Mas Jaki di London. Mas Jaki. Mana Mas Jaki? Belum di-unmute kali. Ya. Oh, sorry. Saya harus unmute ya. Sebentar. Oh ya, sorry. Mas Jaki. Selamat siang waktu Indonesia, selamat pagi waktu London. Oke. Mas Jadi Mogas. di London pukul berapa nih, Mas? Sekarang pukul 6.35. Pukul 6.35. Baru bangun atau sudah sudah mandi habis sahur tadi ya? Sudah mandi habis sahur. Oke. Yang berikutnya dari teman dari New York, Mas Billy. Halo. Sudah? Selamat, ya, hai. Oke. Selamat siang, Mas Gomez. Selamat siang waktu Indonesia Barat dan selamat tengah malam waktu New York. Ini sebentar lagi akan sahur ya, Mas ya? Mempergunakan Iya, jadwal betul. Begitu selesai ini sahur. langsung. Baik, Selesai. terima kasih untuk waktunya karena saya tahu teman-teman ini adalah teman-teman yang sibuk dan dengan perbedaan waktu yang cukup besar menyediakan waktunya untuk kita berbagi dan sharing bersama. Baik, kita perkenalkan lebih lanjut karena teman-teman juga banyak yang belum tahu dan belum kenal, apalagi yang lain angkatan, dan juga untuk informasi bahwa yang ikut di dalam webinar kali ini bukan hanya dari Unpar saja, bukan hanya dari HI saja, dari FISIP, dari Unpar, dan kemudian ada juga yang dari luar Parahyangan. Baik, saya perkenalkan dulu Mbak Anggi. Mbak Anggi ini nama lengkapnya Jatu Rianda Primadini. Angginya dari mana? Betul, Mas. Saya tahu. Saya juga nggak tahu, Mas. Anggi lulus angkatan 98 ya. Dari angkatan 98, lulusnya berarti 2002 mungkin. 2003 Januari, okay. Mas. 2003. Ya. Kemudian sekarang ini udah penempatan yang kedua kalau nggak salah ya. Sudah penempatan kedua. Penempatan kedua, di mana penempatan pertama dulu di Toronto, Kanada. Nah, iya, betul. DES di Paris itu adalah DES UNESCO ya, multilateral. Betul, iya. Oke, itu pembicara atau narasumber kita yang pertama. Narasumber yang kedua adalah Muhammad Jaki Nur Hasya. Panggilannya Mas Jaki ya. Betul. Mas Jaki ini angkatan HI 2006, betul ya Mas? 2005, Mas Mogas. Oh, sorry, 2005. Oke, 2005. Kemudian setelah itu melanjutkan studi S2 di Universitas Pertahanan Indonesia, angkatan 2012. Betul. Betul ya? Kemudian nggak puas, satu master, kemudian ngambil lagi di King's College 2017 London. Betul ya Mas? Berarti Mas Jaki ini balik ke kampung lagi ya, balik ke kampus lagi di London lagi gitu ya, untuk penempatan yang sekarang. Nah yang ketiga ada Mas Fat Nabil Mulacela atau sering dipanggil Mas Billy kalau di kampus. Beliau adalah angkatan 97. Mas Billy, betul ya Mas? Iya. Oke. Dan kemudian mengambil master di Finland, di Finlandia, di Joensuu University. Kemudian sama juga, nggak puas juga, sambung lagi, ngambil master lagi di Oxford University di Inggris ya Mas ya? Iya Mas. Oke, dan ini adalah penempatan juga yang kedua. Yang kedua ya. Yang kedua, penempatan pertama di London. Oh, di London itu ininya ya. Apa? Magang. Magangnya, kemudian penempatan kedua di DC, Washington, dan yang sekarang di PTRI New York. Iya, betul. Oke, baik. Itu sekilas latar belakang dari
narasumber kita hari ini. Nah, langsung kita masuk kepada topik kita hari ini, yaitu mengenai update perkembangan COVID di negara-negara ini. Nah, saya mungkin mulai dari Mbak Anggi, ya, karena kemarin pada waktu webinar pertama narasumbernya cowok semua, dan sekarang ini udah 2 cowok, cuman Mbak Anggi ini baru yang perempuan sendiri. Jadi kita mau dengar suara perempuan untuk buka pertama. Monggo Mbak, kami ingin tahu bagaimana update perkembangan dari penambahan jumlah COVID, termasuk yang meninggal, yang pertambahannya seperti apa, bagaimana kurva di Paris, di Prancis, ya, karena yang saya dengar di sana sudah mulai membuka lockdown juga. Monggo Mbak Anggi. Ya. Terima kasih Mas Bonggas. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore untuk teman-teman semua dimanapun berada. Mas Bonggas, sebelumnya apakah Pak Rektor juga hadir untuk pada kesempatan kali ini? Pak Rektor tadi keluar masuk bilangnya karena ada rapat untuk USM, ya, bukan USM, penentuan mahasiswa baru untuk di Unpar. Jadi izin bersama dengan rapat, tapi nanti di tengah rapat pengen masuk juga gitu loh. Jadi baik. Ya. Ya. Nah. Ya, terima kasih infonya Mas Bonggas. Selamat malam dan selamat siang untuk rekan-rekan saya, Billy di New York dan Jaki di London, dan juga mungkin selamat siang ya untuk senior kami di kampus dan di kantor, Mas Dino Kusnadi. Kalau di sini boleh dipanggil Mas ya, Mas Dino, karena kalau di kantor kita harus panggil Pak. Karena beliau adalah wakil duta besar. Ya, Mas Bonggas, terima kasih pertama-tama pertanyaannya. Ini memang pertanyaan mendasar dan esensial mengenai perkembangan kasus COVID-19 di Perancis. Jadi, seperti yang sudah diberitakan, saat ini Perancis memang sudah memasuki masa deconfinement yang oleh para pejabat di sini diartikan bukan sebagai masa bebas lockdown, tapi lebih sebagai masa transisi dari kebijakan yang tadinya menghindari virus COVID-19 menjadi hidup bersama virus COVID-19. Jadi bagaimana masyarakat beradaptasi untuk hidup bersama virus COVID-19, dan ini merupakan kebijakan yang diambil karena realitanya memang belum ada vaksin untuk virus COVID-19 ini. Jadi, pemerintah setempat mengambil kebijakan hidup bersama virus COVID-19 supaya masyarakat bisa beradaptasi secara imunitas dan juga dalam kehidupan sehari-hari untuk berhadapan dengan virus ini. Tentunya dengan menerapkan sejumlah protokol kesehatan dan juga protokol sosialisasi yang sangat ketat. Mengenai perkembangan kasus ini sendiri di Perancis, sampai terakhir saya pantau, tadi malam waktu Paris, pukul 7 malam, karena setiap hari di update-nya itu selalu jam 7 malam, Mas. Okay. Sampai dengan tanggal 13 Mei, pukul 7 malam, jumlah total kasus COVID-19 di Perancis saat ini berjumlah 140.734 kasus, dengan penambahan kasus dari sehari sebelumnya sebanyak 507 kasus. Dan dilihat dari kurva, ini ada penurunan sedikit, karena pada tanggal 13 Mei, itu penambahannya adalah 708 kasus. Jadi, memang kalau kita lihat kurvanya, Mas, angkanya memang cukup besar, tapi kalau kita lihat kurvanya, sebetulnya kurvanya itu sudah flatten. Bahkan ada kecenderungan menurun meskipun sedikit. Lalu jumlah korban meninggal dunia sampai hari ini tercatat total kasus kematian 27.074 orang, dan di Perancis ada pendataan khusus untuk pasien yang meninggal di rumah sakit dan pasien yang meninggal di panti werda dan panti sosial lainnya. Jadi untuk yang orang meninggal di rumah sakit ini jumlahnya 17.101 orang, Mas. Sedangkan yang meninggal dunia di panti werda dan panti sosial lainnya sejumlah 9.000
973 orang. Sedangkan jumlah yang dirawat di rumah sakit total saat ini 21.071 orang, dan ini sudah mengalami penurunan sebesar 543 pasien dibandingkan pada tanggal 13 Mei. Dari jumlah yang dirawat di rumah sakit, ada sebesar 2.428 orang yang berada dalam perawatan intensif, dan ini juga mengalami penurunan sebesar 114 pasien, sedangkan jumlah pasien sembuh total dari keseluruhan kasus di Prancis saat ini mencapai angka 58.673 orang. Dan Prancis sudah mulai memasuki masa deconfinement secara resmi pada tanggal 11 Mei 2020, setelah sebelumnya menjalankan kebijakan confinement atau lockdown selama 55 hari sejak tanggal 16 Maret 2020. Jadi sekarang ini aktivitas sudah mulai normal di Prancis dengan beberapa restriksi. Prioritasnya adalah yang pertama kali dibuka adalah sekolah pada tingkat TK dan tingkat SD, dengan pembatasan per kelas itu 15 orang. Jadi satu kelas hanya 15 orang siswa yang masuk, dan juga ada kewajiban memakai masker dan duduk berselang-seling. Ini juga berlaku pada kendaraan umum, Mas. Jadi volume kendaraan umum yang tadinya dikurangi secara drastis pada masa confinement, sekarang sudah kembali dinormalisasi sampai 75%, juga dengan kebijakan social distancing dan physical distancing dengan duduk itu berselang-seling di dalam kendaraan umum. Saya belum memantau bagaimana dengan situasi di stasiun metro, karena kebetulan saya sendiri kalau ke kantor itu naik bis. Kalau di bis itu relatif masih sepi ya, Mas ya, relatif masih sepi karena kantor-kantor masih di-encourage untuk melakukan work from home. Jadi di-encourage hanya 50% dari keseluruhan pegawai yang masuk. Itu juga untuk mengurangi dampak negatif dari COVID-19 ini atau untuk mempertahankan kurva yang sudah mulai flattening dan menurun. Baik. Ya. Ya, cukup komprehensif ini penjelasan dari Anggi. Tapi tadi namanya apa bahasa Prancisnya? Deconfinement, Mas. Deconfinement. Deconfinement atau confinement dalam bahasa Inggris. Confinement, oke, itu lebih mudah. Ya, itu ada istilah hidup bersama dengan COVID ya. Iya. Jadi itu mirip-mirip dengan yang kemarin kalau di Indonesia Presiden Jokowi juga menyatakan itu gitu. Jadi ada kata-kata hidup berdamai dengan COVID gitu, yang kalau di domestik itu cukup diserang juga gitu ya, karena sebelumnya kan mau berperang dengan COVID, kemudian sekarang jadi berdamai gitu, karena instrumen mempergunakan perang dan damai itu kan pasti berbeda. Kalau di hubungan internasional di Department of Defense kan berbeda ya, Jaki ya. Iya. Oke, terima kasih. Untuk sementara kita ke London dulu nih. Gimana kondisi London? Saya dengar kemarin pada waktu lockdown cukup efektif juga ya, karena ada sanksi berapa? Sampai 40 pound untuk kalau ketangkap keluar nggak jelas seperti itu. 100 pounds, minimal 100 pounds. Wow, lumayan itu. Oke, monggo, Jaki, update di London gimana di Inggris? Oke, terima kasih sebelumnya Mas Bonggas, kami sudah diundang, senang sekali berjumpa dengan para senior kami, ada Mbak Anggi, Mas Nabil, Mas Billy, ada juga yang bergabung, kami lihat ada Pak DCM, Pak DCM Beijing, Pak Dino, dan Ibu Bapak yang lain. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Untuk update di Inggris, ini per tanggal 13 karena data resmi ya. Kasus positif COVID tercatat 229.705. Itu bertambah sebanyak 3.242 kasus baru. Jadi naik 1,43% dari hari sebelumnya. 3.200 pertambahan per hari. Pertambahan per hari. Total meninggal itu 33.000
186. Itu bertambah sebanyak 494 orang atau naik sebesar 1,51% dibandingkan sehari sebelumnya. Namun kalau kita melihat perbandingannya dengan peak dari kurva sebagaimana dilansir oleh NHS, itu kita bisa lihat di minggu di tanggal 9 April itu peak kasus bertambahnya itu 7,15% per hari. Jadi kalau dibandingkan memang ada flattening dan kematian bertambah hingga 12,4% pada waktu itu. Jadi cukup ada pelandaian yang dapat terlihat gitu. Nah, pemerintah Inggris sendiri dalam melihat lockdown, kebijakan lockdown yang sudah dilaksanakan sejak tanggal 23 Maret, kemudian diperpanjang tanggal 13 April hingga kemarin ada pengumuman baru dari Prime Minister Boris Johnson, ada kebijakan baru. Itu ada 5 kriteria dalam memutuskan apakah lockdown dapat direlaksasi atau tidak. Yang pertama itu penurunan jumlah kematian yang secara konsisten dan terus-menerus. Kemudian adanya kapasitas National Health Service yang dipandang mampu untuk memberikan pelayanan yang memadai. Kemudian tingkat rate of infection atau R level yang menurun ke tingkat yang dapat dikendalikan, dan kemudian kapasitas testing, dan yang terakhir ada pertimbangan terkait resiko gelombang kedua atau second peak. Nah, pada tanggal 10 Mei kemarin, Prime Minister Boris Johnson menyampaikan adanya perubahan terhadap kebijakan lockdown, dan hal itu didasarkan pada data-data yang bersifat scientific. Ada 3 yang bisa kita highlight. Pertama, Scientific Advisory Group for Emergencies (SAGE) telah menyebutkan bahwa rate of infection yang pada awal epidemic itu 2,7 ke angka 3, rata-ratanya 3, telah turun menjadi 0,5 sampai 0,9 R. Kemudian angka jumlah pasien yang menjadi pasien di rumah sakit di Inggris berada di bawah angka 13.500 pada tanggal 4 Mei, menurun 35% dari puncak angka tertinggi okupansi pada tanggal 12 April. Yang terakhir, 27% critical care beds di rumah sakit di Inggris dihuni oleh pasien COVID pada tanggal 4, yang menjadi kisaran analisis mereka, menurun dibandingkan angka 51% pada tanggal 10 April. Dan oleh karenanya pemerintah Inggris kemudian melakukan penyesuaian terhadap kebijakan lockdown mereka. Mereka ada beberapa penyesuaian, mungkin nanti kita bisa diskusikan selanjutnya untuk di substansi kebijakan yang dilaksanakan. Begitu mungkin Mas Budi. Bisa aku nyanyi. Baik, terima kasih. Sebelumnya teman-teman yang baru masuk, saya minta tolong untuk mute dulu audionya biar suara dari luar nggak masuk. Baik, terima kasih. Siapa ya? Iya itu. Halo. Oke. Mas Jaki, sebentar. Oke, Mas Jaki, tadi berkaitan dengan ini jumlah ini jumlah yang cukup besar ya. Artinya peningkatan per hari itu ini unbelievable ya. Ini di Indonesia kemarin kita baru masuk kepada satu rekor baru penambahan jumlah yang positif COVID itu mencapai 800-an ya, 800. Itu aja udah orang udah stres gitu ya. Ini di Inggris kemarin di Inggris sampai 3.209. Ini jumlah ini rekor atau sempat sampai berapa Mas sebelumnya di Inggris sendiri? Ya, sebelumnya pernah
seperti yang disampaikan sebelumnya, Mas, peak-nya mungkin di sekitar tanggal 9 April, minggu 9 April. Memang Inggris termasuk salah satu negara yang sempat tertinggi kedua memang, tapi sekarang disusul, bahkan saya lihat kemarin Rusia mencapai nomor 2 ya. Yang pertama tetap masih Amerika Serikat. Jadi ya memang ada sempat mencapai peak, tapi sekarang sebenarnya sudah cukup ada pelandaian. Betul. Tadi persentase untuk kematian sendiri yang meninggal itu berapa persen ya, Mas? Dari yang positif terkena? I have to check on the data kalau persenan. Tapi kalau penambahan per harinya itu sekitar 1,51%. 1,5 dari hari sebelumnya, which is sudah cukup melandai dari peak yang di tanggal 9. Betul. Karena saya cuma mau bandingkan kalau di Indonesia itu angkanya di sekitar 30%, masih sepertiganya. Jadi kalau ada 3 yang kena, 1 itu kalau dari data yang ada akan meninggal gitu, atau sudah meninggal gitu. Itu datanya. Kalau tadi di Prancis di angka 20% gitu ya. Jadi 1/5-nya, 1/5. 4 hidup, 1 meninggal. Ya, karena angka ini cukup mengerikan juga ya kalau kita lihat, karena dulu sempat di Indonesia masih 50-50. Jadi kalau ada 2 orang yang kena, 1 meninggal, 1 sembuh gitu. Nah, baik Mas Zaki, untuk tahap ini berarti tahapan untuk relaksasi atau pembukaan lockdown itu sudah dilakukan juga? Ya, ada. Jadi pemerintah Inggris, PM Boris Johnson pada tanggal 10 kemarin telah menyampaikan ada 3 roadmap. Dalam roadmap ada 3 tahap yang akan dilaksanakan. Tahapan pertama ini akan diterapkan sudah diterapkan pada tanggal 13 kemarin. Itu mengganti slogan dari yang sebelumnya stay home menjadi stay alert, control the virus, save lives. Dan sudah jadi yang disampaikan oleh PM Johnson adalah untuk mengencourage para pekerja yang berada di sektor-sektor krusial seperti construction, kemudian food production, manufaktur, riset science untuk mulai bekerja. Tapi untuk orang-orang yang masih tidak krusial untuk pergi ke kantor, masih disarankan untuk tetap stay di rumah. Kemudian sekolah itu masih tutup. Dan ada kemungkinan untuk dibuka di awal Juni itu untuk 3 kelas saja, yaitu reception kelas 1 dan kelas 6. Sementara yang lainnya masih belum masuk. Kemudian untuk social distancing measures yang berbeda dari sebelumnya semenjak tanggal 13 ini adalah kita boleh bereksersis keluar tanpa diatur beberapa kalinya, karena sebelumnya hanya boleh 1 kali untuk exercise. Kalau yang sekarang kita boleh exercise tanpa batasan waktu. Yang menarik juga adalah pengaturan mengenai berkendara. Jadi disebutkan juga bahwa kita dapat berkendara tidak dibatasi secara jarak. Nah, namun ini mungkin nanti bisa jadi pembahasan lebih lanjut mengenai kita kan ketahui bahwa UK itu ada devolved nations, ada Wales, ada Northern Ireland, jadi ada 4 kawasan termasuk Inggris. Nah, tapi dalam pelaksanaan kebijakannya, pemerintah Inggris juga mendevolve, karena public health itu didevolve kepada 4 negara tersebut. Nah, itu yang menjadi menarik, bagaimana orang boleh berkendara tanpa batasan jarak, tapi kemudian ada perbedaan penerapan di devolved nations. Mungkin. Oke, nanti kita bisa bahas lebih lanjut mengenai ini gitu ya. Tapi sekarang saya mau ke Amerika Serikat. Nah, ini yang
paling rame nih ya sekarang, karena pusat pandemi masih nomor satu kelihatannya masih di Amerika Serikat atau udah bergeser lagi nih. Billy, boleh dibantu jelaskan? Oke. Pertama-tama terima kasih untuk Mas Bonggas atas kesempatannya, atas undangannya untuk ikutan di webinar ini. Juga selamat siang untuk rekan-rekan yang berada dimanapun mengikuti acara ini. Juga untuk Mas Jaki, Mbak Anggi, dari seberang Atlantik. Kalau Amerika Serikat sendiri, penyebaran COVID-19 ini mungkin jaraknya sekitar 2 minggu di belakang Eropa ya. Kalau kita lihat awal terdeteksinya itu sekitar bulan-bulan Februari, di sini yang terdeteksinya itu sekitar akhir Februari dan awal Maret. New York, tempat saya berada sekarang, sampai sekarang masih yang paling tinggi jumlah pasien yang terkena COVID ini. Terakhir yang saya baca itu total di Amerika ini sekarang ada 1,3 juta yang kasus yang terkena COVID, dan yang meninggalnya itu sekitar 80.000, dan yang sembuh sekitar 260.000, yang lain masih dalam perawatan. Negara-negara bagian di sini yang paling banyak itu pertama New York, kemudian New Jersey, Illinois, Massachusetts, sama California. Itu yang paling tinggi jumlah kasusnya. Kemudian New York sendiri pertama kali teridentifikasi secara official ada kasus itu tanggal 1 Maret. Pada saat New York pasien pertama ketahuan, di Amerika waktu itu ada 85. Jadi 1/85. Sekarang perbandingannya, kalau di Amerika 1,3 juta, 300.000-nya di New York. Jadi memang tinggi sekali di sini, tapi penyebabnya bisa dicari lebih jauh, apa karena jumlah tesnya lebih banyak, atau juga karena aktivitas di sini begitu aktif, tinggi, jadi penyebarannya juga banyak gitu. Kemudian dampak yang paling terasa di sini, dampak ekonomi ya, terutama angka pengangguran. Itu ketahuan dari jumlah orang yang mendaftar untuk mendapatkan benefit karena mereka tidak bekerja. Itu mencapai lebih dari 30 juta. Mungkin bukan cuma jumlahnya, tapi 30 juta. Ya, sampai 33 juta saya pernah baca itu. Jadi pengangguran yang berhak untuk mendapatkan subsidi dari pemerintah. Pemerintah sendiri mengalokasikan $2 triliun untuk subsidi. Bertahap akan mulai diperlonggar untuk bisa buka mulai tanggal 15 di kota ini. Terus sekolah-sekolah juga masih tutup. Bahkan sampai akhir tahun ajaran, kalau untuk di New York ini sampai akhir tahun ajaran udah dipastikan tutup. Tahun ajaran itu bulan berapa, Mas? Summer. Mungkin akhir, ya. Mei. Mungkin Mei Juni ya. Iya, Juni. Sekitar Juni. Jadi semua belajarnya dari rumah, lewat internet gitu, dan disediakan fasilitasnya untuk yang tidak punya alatnya, tapi disediakan oleh pemerintahnya. Kemudian sekarang seperti di tempat yang tadi dijelaskan juga di Perancis, di Inggris, di sini juga sebetulnya penurunan sudah mulai penyebaran sudah mulai berkurang. Puncaknya itu pertengahan Maret, yang per hari naiknya bisa 3.000. Sekarang sudah di bawah 1.000, mungkin 500, 400. Angka ini bisa berubah-ubah, tapi setiap hari pagi itu selalu ada update oleh gubernur di TV, di koran, di internet. Jadi kelihatan sekali leadership dari pemerintah di sini dalam menginformasikan kepada warga
Kemudian untuk meminta supaya stay di rumah karena tidak pernah ada official diminta untuk lockdown, tapi secara bertahap dibatasi sampai akhirnya orang nggak sadar bahwa mereka ini dalam lockdown, tapi tidak langsung ekstrim dalam waktu singkat. Ya, sekarang yang sedang rame itu ada berita juga tentang kasus anak-anak korbannya. Jadi sindrom inflamasi pediatrik yang korbannya adalah anak-anak kecil. Jadi itu masih dimonitor lah, diobservasi gitu. Karena ada kemungkinan ada kaitannya dengan COVID. Mungkin segitu dulu untuk pembukaan. Nanti kalau mau lanjut tanya. Baik, Mas Billy, saya kebetulan ada teman yang di sana juga. Kemudian ini saya mau konfirmasi apakah benar atau enggak bahwa yang menjadi korban mungkin sampai di atas 50% itu adalah warga Black American ya, kulit hitam. Apakah ini benar? Dari data apa Mas Billy ada data tersebut? Saya nggak ada datanya, Mas. Tapi kalau yang saya tahu, yang banyak korbannya itu yang meninggal itu kebanyakan yang tinggal di panti-panti gitu, panti. Berarti orang tua. Seperlimanya, ya. Oke, iya. Baik, ini yang menarik dari 3 negara ini, Inggris, Prancis, dan Amerika Serikat, mereka adalah negara-negara yang negara demokratis, ya. Bahkan leader dari negara-negara demokratis. Dan bila negara-negara demokratis itu salah satu cirinya adalah sistem media respon terhadap masyarakat itu sangat terbuka. Nah, saya ingin tahu juga ini karena dari Mas Billy gitu ya, Mas Billy dulu aja yang di Amerika Serikat, respon masyarakat ya, karena kalau kami dengar di berita juga ada beberapa negara bagian atau beberapa kota yang justru masyarakatnya menolak untuk dilakukan lockdown gitu ya, bahkan mereka demo keluar dan lain sebagainya. Nah ini betul atau bagaimana, Mas? Dan sekarang kondisinya bagaimana? Artinya tingkat kepatuhan masyarakat atau respon masyarakat terhadap langkah-langkah pemerintah itu bagaimana, Mas? Terima kasih, Mas. Kalau dissenting opinion seperti itu betul ada. Artinya mereka merasa tidak khawatir dan merasa ingin ini semua cepat kembali lagi ke normal. Tapi kalau secara umum saya lihat masyarakat di sini patuh dan juga penghormatan kepada healthcare workers itu sangat tinggi di sini. Bahkan tanpa seingat saya akhir Maret kemarin ada himbauan untuk pensiunan pekerja misalnya perawat atau semua untuk kembali lagi bekerja. Mereka semua ada ratusan ribu tuh yang daftar untuk volunteer untuk membantu tenaga kesehatan, tenaga medis. Kemudian dari sekolah atau universitas-universitas yang fakultas-fakultas kesehatan, kelulusan dimajukan supaya lebih banyak dokter yang bisa dipekerjakan. Kemudian untuk solidaritas masyarakat sendiri yang saling ngebantu. Misalnya saya di tempat saya tinggal di apartemen, tetangga-tetangga di sini banyak sekali orang tua. Kita di depan pintu ini ada ditempelin siapa yang perlu dibantu belanja, misalnya karena orang tua, itu kita saling tawarkan. Kemudian misalnya toko-toko di sini buka 1 jam pertama dialokasikan hanya untuk orang-orang yang usianya di atas 60-70, jadi tidak harus antri dengan yang usia yang lebih muda misalnya gitu. Jadi ada semacam perhatian khusus seperti itu. Nah, kalau mengenai yang menolak untuk lockdown, menolak untuk itu sebetulnya
karena secara sosial mungkin mereka nggak tahu ini sampai kapan ada vaksinnya. Jadi untuk mengakhiri pandemik ini, kalau tidak ada kejelasan secara medis, ya secara sosial mereka akhiri dengan mengakhiri lockdown. Oke. Buka lagi bisnis dan lain-lain. Ini ada pertanyaan, ini kita sambil nyambung aja ya, karena di Amerika Serikat yang diberita tuh Texas dengan Denver itu agak resisten terhadap kebijakan untuk penutupan dan lockdown ini. Itu betul ya terjadi ya Mas ya? Betul, ada di beberapa tempat, dan itu selalu muncul karena mereka yang berbeda gitu dari yang mayoritas. Mungkin kalau karena di pusat yang sekarang yang paling tinggi itu di New York, kalau di sini mungkin tingkat kepatuhannya lebih tinggi. Tapi ada memang ada di beberapa negara bagian yang mereka bikin sampai demonstrasi, atau mereka simply buka toko aja gitu, nggak takut, nggak mengindahkan itu anjuran. Terus untuk ada sanksinya nggak Mas untuk yang seperti itu? Di sini ada, kalau di New York ada, untuk yang melanggar ada. Tapi itu setiap negara bagian beda-beda. Ya, beda-beda sih, beda-beda, dan ya bahkan setahu saya ada juga negara bagian yang tidak mengharuskan lockdown. Di negara-negara bagian, saya lupa nama negara bagian, tapi saya pernah lihat ada semacam tabel gitu yang memetakan mana kebijakan dari setiap negara bagian itu sangat-sangat bervariasi. Memang di sini yang karena paling tinggi di New York, mungkin di sini paling keras itunya. Salah satu yang paling keras. Baik Mas Billy, kita ke Inggris juga ini, karena Inggris ini menarik, kepala negaranya sendiri, kepala pemerintahannya kena COVID gitu ya. Jadi sebelumnya ada kesan Boris Johnson ini meremehkan, ya, underestimate terhadap COVID ini, sama seperti Donald Trump, ya. Tapi akhirnya kena sendiri gitu. Ini sekarang katanya banyak yang mendoakan supaya Donald Trump kena juga gitu ya, biar bisa merasakan dan mengeluarkan kebijakan yang tepat. Tapi Mas Jaki, respon di Inggris sendiri gimana Mas? Respon masyarakat maksudnya. Iya. Memang disobedience ada beberapa flare ya, termasuk misalnya di akhir weekend ini ada rencana mass gatherings untuk protes perasaan confinement. Terus ada beberapa, Inggris ini kan negara yang tamannya banyak, ada orang they can't help themselves to untuk pergi ke taman pada beberapa saat, apalagi waktu summer kemarin. Tapi secara umum masyarakat mematuhi anjuran yang disampaikan oleh pemerintah, dan pemerintah meng-acknowledge itu sebagai hal utama yang bisa menekan kurva. Kemudian sama mungkin dengan apa yang disampaikan Mas Nabil tadi di Amerika Serikat, ada sense of community juga yang tercetus karena COVID ini. Jadi setiap Kamis, ini hari ini kebetulan, setiap jam 8 itu kita ada clap for NHS worker untuk para pekerja kesehatan. Jadi kebetulan saya tinggal di apartemen. Setiap jam 8 itu saya akan keluar di porch, dan satu apartemen building itu semuanya bersorak-sorai ramai. Jadi itu satu hari di mana kita semua bisa melihat tangga yang ada di apartemen, dan semuanya merasakan. Di sini jam 7. Di situ jam 7 ya. Oh, okay. Seminggu sekali itu ya? Satu minggu setiap sekali. Hari. Betul. Kalau di sini setiap hari. Gitu. Di New York setiap hari, setiap pagi. Sore, setiap jam 7. Oh, oke. Ya. Kalau di sini setiap jam 8 pada hari Kamis, itu
kita mengucapkan terima kasih kepada para pekerja kesehatan dan crucial workers. Dan juga ada beberapa misalnya di beberapa kompleks yang tersorot media, ada misalnya nurse di kompleksnya ketika dia berangkat kerja dia akan ditepuk tangani oleh orang-orang tetangganya. Jadi sangat apresiatif. Kemudian sama juga dengan yang terjadi di Amerika Serikat. Jadi jumlah rumah sakit di Inggris ini ada 1.257. Namun orang yang mengawaki rumah sakit tersebut kan tentu saat mencapai peak dikhawatirkan akan membludak, dikhawatirkan tidak tertangani. Nah, NHS itu mendapat tambahan 11.788 tenaga kesehatan yang sebelumnya pensiun. Jadi mereka redrafted, kemudian terjun kembali untuk membantu. NHS juga membuka kesempatan bagi sukarelawan untuk membantu penanganan COVID sampai 405.000 relawan yang daftar. Jadi sense of belonging, sense of community ada, terasa sekali, dan masyarakat sangat responsif. Kalau yang kami rasa sih begitu, Mas Bonggas. Oke, baik. Baik, itu untuk di Inggris. Kalau untuk di Prancis sendiri, ada yang menarik sebetulnya karena sebelum ada COVID, sudah banyak yang protes dengan Macron, tapi berkaitan dengan masalah ekonomi ya, ekonomi, pendidikan, gitu kan. Ramai sekali mungkin. Sebelum, saya ingat mulai dari pertengahan tahun lalu ya, yang ada aksi ya banyak Rompi aksi. kuning, Mas. Ya, rompi kuning. Gilets jaunes. Ya, itu dari 2018, Mas. Dari November 2018 sampai November 2019. Nah, ini menarik kalau kita lihat dengan adanya COVID ini, respon masyarakat berkaitan dengan kebijakan pemerintah seperti apa. Karena sebelumnya kan kebijakan pemerintah, ya tadi yang di bidang ada pendidikan gitu ya, pekerja dan lain sebagainya itu banyak diprotes gitu ya. Nah, untuk kondisi COVID bagaimana, Mbak Anggi? Ya, jadi Mas Bonggas menyebutkan ini 3 negara yang dibahas adalah negara demokrasi. Perancis ini, Mas, saking demokratisnya, masyarakatnya hobinya memang protes, Mas. Okay. Jadi mirip-mirip lah sama di Indonesia. Jadi ada website khusus di Perancis yang setiap hari itu mengupdate hari ini ada aksi protes di mana, dan setiap hari selalu ada update dari berbagai dari protes dari berbagai ukuran untuk berbagai hal. Dan yang tadi Mas Bongga sebutkan aksi rompi kuning Gilets jaunes itu sudah mulai dari November 2018 sampai November 2019 setiap hari Sabtu. Jadi hari Sabtu memang kita nggak bisa kemana-mana di Paris. Lalu sebelum COVID ini, Mas, sebetulnya ada aksi lagi yang juga cukup besar, yaitu aksi protes dari pekerja transportasi publik yang sudah cukup melumpuhkan ekonomi Perancis. Itu dimulai dari tanggal 5 Desember 2019, dan sebetulnya keadaan baru mulai pulih sepenuhnya, itu bisa dibilang pada bulan Februari 2020. Jadi sebetulnya ekonomi Perancis yang waktu itu sudah mulai lumpuh itu baru mulai menggeliat lagi, lalu datang COVID ini, Mas. Dan tadinya pemerintah seperti juga di Amerika Serikat itu tidak serta-merta mengumumkan kita akan lockdown. Sebagai bandingan waktu itu Italia sudah lockdown hampir 3 minggu. Jadi tidak serta-merta diumumkan akan lockdown, tapi mulai dikeluarkan imbauan stay at home, seperti kantor-kantor di-encourage untuk melakukan work from home. Lalu juga sekolah-sekolah diliburkan pada semua tingkatan, mulai dari TK sampai universitas. Pertama-tama memang ada resistensi, Mas. Resistensi tidak dengan demo, tapi dengan meneruskan gaya hidup yang business as usual. Karena orang Perancis ini mereka suka sekali ngumpul ya, Mas ya. Jadi setiap hari ini mereka suka ngumpul di kafe, dan juga kebetulan waktu anjuran pertama dikeluarkan itu cuacanya bagus, Mas, dan itu pas menjelang weekend. Jadi itu taman-taman kota itu penuh. Taman-taman kota penuh seolah-olah sedang weekend biasa saja gitu, dan seolah-olah sedang merayakan kedatangan extra vacation time yang dikeluarkan, yang sebetulnya maksudnya itu supaya semuanya pada tinggal di rumah.
begitu. Piknik Dan piknik ya. Jadi itu tepian Sungai Sen itu kan juga tempat piknik ya Mas ya. Tepian Sungai Sen itu sangat penuh, taman-taman sangat penuh. Orang-orang semuanya pada main bola di taman, pada ngumpul-ngumpul, pada main musik dan seperti itu. Lalu pemerintah mengambil tindakan yang sangat tegas. Jadi saya ingat sekali waktu itu hari Sabtu tanggal 14 Maret, itu bahkan saya jam 3 sore, itu saya masih ke toko buku. Lalu saya mendengar saat saya di toko buku, itu jam 6 sore, semua bisnis di Paris, regardless of the size, itu harus tutup semuanya. Mulai dari jam 6 sore waktu itu. Jadi sangat mendadak. Dan itu ternyata ada pengumuman resmi dari pemerintah. Lalu pada hari Senin, tanggal 16 Maret, malam hari, Presiden Macron secara tegas melakukan national address di televisi dan mengeluarkan perintah lockdown pertama yang direncanakan selama 15 hari. Dan yang menarik, Mas, juga dikaitkan dengan kebijakan saat ini, pada saat perintah lockdown pertama itu, Presiden Macron mengeluarkan pernyataan "Nous sommes en guerre" atau "We're at war" sebanyak 5 kali. Jadi diulangi sebanyak 5 kali. Kita sedang berperang, ya, kita sedang berperang melawan musuh yang tidak kasat mata, yaitu COVID-19. Jadi tolong semuanya tinggal di rumah. Itu diulangi sebanyak 5 kali, Mas, pada waktu pernyataan yang pertama. Dan setelah itu lockdown dimulai pada tanggal 17 Maret, mulai pada jam 12 siang. Setelah itu, tapi Mas, di sini juga terdapat seperti yang tadi disampaikan oleh Jaki, setelah itu masyarakat patuh di sini. Jadi setelah diadres langsung oleh presidennya, masyarakat bisa mematuhi perintah lockdown ini, termasuk kewajiban untuk kemana-mana itu membawa surat keterangan, Mas. Jadi biarpun hanya ke supermarket, jadi pergi ke supermarket adalah salah satu aktivitas yang dibenarkan pada saat lockdown, itu kita harus membawa surat pernyataan, ya, surat pernyataan yang ditandatangani sendiri. Juga kalau kita terpaksa harus pergi ke kantor karena tidak bisa teleworking, itu juga harus membawa surat keterangan. Dan kalau untuk jogging juga dengan radius yang ditentukan, yang sudah dibatasi, atau juga untuk orang-orang yang punya anjing, itu Mas, itu juga masih boleh keluar untuk membawa anjingnya supaya bisa exercise dengan jarak tertentu, itu harus membawa surat keterangan, surat pernyataan. Dan itu semuanya patuh. Dan memang juga ada dukungan dari petugas keamanan, dari polisi. Jadi polisi itu di mana-mana, Mas, di seluruh kota Paris. Saya juga mengalami, pernah dicek juga surat keterangan saya. Dan satu hal lagi yang menarik, yang juga ada kaitannya dengan sense of community, aktivitas lain yang dibenarkan adalah kita bisa membantu orang-orang lansia. Oke. Ya, aktivitas outdoor yang dibenarkan pada masa confinement itu. Bisa membantu orang-orang lansia dan juga kita juga melihat sendiri, saya juga melihat sendiri kalau saya belanja gitu ke supermarket yang sudah melakukan physical distancing, itu biarpun tidak diatur, karena di beberapa negara, seperti yang saya tahu, di Ceko itu diatur, Mas. Jadi pada waktu jam-jam tertentu supermarket hanya boleh diakses oleh lansia. Kalau di sini tidak, tetapi di dalam supermarket, orang-orang secara sukarela memberikan jalan begitu, Mas, kepada para lansia, untuk antri di kasir atau untuk misalnya kalau ada kebutuhan pokok yang stoknya tinggal sedikit, mereka mendahulukan yang lebih tua, seperti itu. Jadi sense of community-nya dalam tindakan-tindakan kecil seperti itu, Mas. Juga seperti yang dilakukan juga di Inggris dan Amerika Serikat, tiap malam pukul 8 kita melakukan clap for NHS. Jadi kita tepuk tangan selama 1 menit untuk menghargai pekerjaan yang sudah dilakukan oleh para tenaga medis di seluruh Perancis. Begitu, Mas. Kalau respon masyarakat. Dan mungkin satu lagi, Mas, yang menarik, justru setelah Macron memutuskan untuk melakukan deconfinement, relaksasi lockdown, atau yang lebih tepatnya adalah masa transisi, justru terdapat resistensi baru dari masyarakat.
begitu Mas. Karena banyak yang beranggapan ini masih terlalu dini. Oh, terlalu dini. Oke. Iya, untuk dilakukan deconfinement. Karena kurvanya ini flattening out-nya masih belum signifikan. Jadi itu yang dalam ini analisis saya pribadi, Mas, sepertinya itu yang membuat saat ini orang-orang masih dengan sukarela melakukan teleworking. Dan juga belum semua orang tua bersedia mengirimkan anaknya kembali ke sekolah. Begitu, Mas. Karena justru mereka masih memandang ini masih terlalu dini begitu untuk dilakukan deconfinement. Dan memang Macron sendiri menyampaikan deconfinement ini bukan akhir dari masa confinement, karena merupakan masa transisi yang akan dianalisis lagi perkembangannya pada tanggal 2 Juni. Lalu pada tanggal 2 Juni ini, kalau perkembangannya tidak menggembirakan, memang kemungkinan akan dilakukan lagi reconfinement atau lockdown kedua, begitu Mas. Baik. Ini udah banyak pertanyaan, tapi sesinya nanti ya saya masih akan menggali dulu dari teman-teman narasumber kita yang luar biasa ini. Begini, jadi tadi kalau kita lihat kondisi di Prancis sendiri, ada satu hal yang menarik bahwa dengan adanya pandemi ini mungkin boleh dikatakan masyarakat jadi melupakan masalah yang ada sebelumnya gitu ya, konflik-konflik dengan pemerintah, dan jadi kompak mendukung kebijakan Macron, kecuali yang tadi yang dianggap sudah terlalu terburu-buru ya, confinement policy tersebut gitu ya. Tapi secara umum kan kompak mendukung seperti itu. Nah, kalau di Inggris sendiri bagaimana berkaitan dengan legitimasi dari pemimpin sendiri ya? Karena nanti dari Inggris saya akan masuk kepada Amerika Serikat yang menjelang akhir tahun nanti akan diramaikan dengan pemilu presiden ya. Jadi nanti bagaimana kebijakan itu kemudian berpengaruh terhadap kandidat-kandidat ini. Karena kalau di Prancis sama di Inggris kan ya Prancis mungkin baru 2 tahun lagi ya akan ada election. Baru 2 tahun lagi, Mas. Ya, sedangkan kalau di Inggris baru saja berganti ya dari Theresa May. Nah, ini Boris ini menjadi sosok yang menarik ya. Karena ini sosok baru yang muncul karena Brexit ya, karena policy Brexit. Nah, ini bagaimana dengan legitimasi dari Boris Johnson sendiri untuk di Inggris? Silakan Mas Jaki. Ya, memang aspek interaksi politik yang ada di Inggris ini juga amat menarik karena prosesnya kita bisa lihat di parlemen gitu. Bagaimana misalnya dalam proses parlemen Prime Minister question itu antara Boris Johnson sebagai Prime Minister, kemudian Leader of Opposition saat ini Sir Keir Starmer dari pemimpin baru Partai Buruh, itu interaksinya sangat menarik gitu. Dan mungkin sebagai itu juga bisa kita lihat sebagai model proses policy formulation yang menarik karena dia akan shape kebijakannya menjadi kebijakan yang optimal karena terus-menerus didera oleh kritik dari opposition. Seperti contohnya kemarin waktu tanggal 10 Mei, Prime Minister Boris Johnson melansir kepada umum roadmap, itu dilansirnya kebetulan melalui sebuah tayangan video. Tanggal 11-nya Prime Minister Boris Johnson harus menyampaikan rencana tersebut di hadapan parlemen dan langsung dihadapkan dengan para MPs. Yang utama tentu oleh Sir Keir Starmer. Dan pertanyaannya sangat penukik dan mendetail gitu. Termasuk salah satu yang dikejar adalah mengenai formulasi kebijakan terhadap rumah panti usia lanjut, rumah panti jompo. Kita lihat juga approval rating untuk Sir Keir Starmer meningkat gitu. Karena dipandang bahwa
yang pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan pada saat question kemarin kepada Prime Minister cukup mampu untuk mengarahkannya kepada untuk menjawab hal-hal yang dipandang belum jelas gitu. Termasuk tadi seperti yang disampaikan waktu pertama Mas Bonggas, di Devolved Nation itu kan diserahkan kewenangan untuk kebijakan kesehatannya kepada Devolved Nations. Ada sebuah gap antara kebijakan Inggris dan yang terjadi di Devolved Nations. Jadi itu juga yang dikejar oleh Sir Keir Starmer. Mungkin begitu, Mas Bonas. Jadi boleh dikatakan tadi approval rating dari oposisi justru malah meningkat ya, Mas? Ya, sebagai pemimpin oposisi baru di lembaga survei YouGov ada peningkatan untuk Sir Keir Starmer. Ya. Tapi pembicaraan mengenai masalah tindak lanjut dari Brexit dan lain-lain jadi dipindahkan dulu, ditiadakan dulu, atau seiring juga berjalan. Ya, hal tersebut tentu tetap seiring, terutama di akhir 2020 ini akan ada end of the transition period. Jadi tetap ada pembincangan kemarin misalnya, termasuk misalnya dinamika bagaimana Inggris akan harus melakukan trade dialogue, rekalibrasi hubungannya dengan negara-negara lain. Dengan Amerika Serikat kemarin ada negotiation, dan tentu dengan negara-negara lain juga dia harus ada rekalibrasi hubungan. Begitu. Oke. Rekalibrasi ini statementnya menarik sekali ya, rekalibrasi. konsep pandangan kami mungkin. It's a recalibration. Oke, bahasa diplomat. Oke, sekarang kita masuk ke negara terkuat di dunia, Amerika Serikat, Mas Billy. Masih kurang lebih sama poin-poinnya berkaitan dengan pengaruh COVID terhadap legitimasi pemimpin. Karena secara umum yang namanya krisis itu menguji kepemimpinan. Krisis itu seperti saringan untuk memperlihatkan kepada kita mana pemimpin the real leader itu seperti apa. Dan untuk kasus Amerika menarik sekali gitu ya, bukan hanya karena boleh dikatakan dia sebagai negara the only superpower sekarang ini, tapi dengan adanya COVID, musuh yang tak terlihat kemudian berbalik begitu rupa menjadi pusat epidemi baru gitu ya. Nah ini kemudian kalau kita lihat juga bagaimana Donald Trump bersikap terhadap ancaman COVID yang kemudian berbeda-beda ya, berubah-ubah, kadang-kadang pelin-pelan, nggak jelas gitu ya. Nah ini bagaimana Mas Billy melihat? Ini hanya untuk kita juga aja Mas, jadi santai aja nih, karena sebagai diplomat kadang-kadang kan kita nggak enak ngomongin negara kita tempatnya. Oke, silakan pendapat Mas Billy. Oke, terima kasih Mas Bonggas. Sebelum saya jawab, saya sedikit mau komentar soal yang disampaikan sama Anggi tadi mengenai Presiden Prancis bilang kita sedang dalam kondisi perang. Saya jadi teringat kata-kata Mas Nur waktu di kuliah filsafat ilmu. Dia sempat beliau almarhum pernah bilang bahwa yang lebih penting adalah yang tidak terlihat. Dan sekarang kita menghadapi musuh yang tidak terlihat. Betul seperti apa yang bimbingan Mas Nur ya. Iya. Mas Billy bimbingan kami. May he rest in peace, Mas. Kita doakan bersama ya. Oke. Kembali mengenai konteks politik dalam negeri di Amerika. Sebetulnya ini saya sendiri di sini tugas di PBB, jadi tidak bertugas di KBRI atau di KJRI, lebih banyak bertugas di multilateral. Cuman kalau saya lihat memang berat bagi Presiden Trump ini dengan adanya COVID-19 ini, karena salah satu jualannya dia dalam kampanye itu adalah karena keberhasilan menekan angka pengangguran. Nah, dengan adanya
pengangguran yang segini besar, mau nggak mau dia harus cari apa yang bisa disalahkan atau siapa yang paling bertanggung jawab ada kejadian ini karena itu banyak stimulus kan tadi kan stimulus yang dikeluarkan itu sampai triliunan dolar itu kan tujuannya supaya membuat perusahaan-perusahaan yang menerima stimulus itu salah satu kondisinya itu adalah tidak mem-PHK. Jadi berkreativitas gimana supaya perusahaan itu tetap bisa membuat penghematan, tapi jangan sampai di layoff karena kalau sampai di layoff dampaknya lebih banyak lagi. Itu kalau dilihat dari segi approval rating pasti sangat berpengaruh. Kemudian betul sepertinya komentar-komentar penanganan COVID ini oleh Presiden Trump sendiri tidak selalu dipatuhi oleh semua negara bagian. Kalau saya lihat bahkan belakangan ini ada berupaya untuk memframe ini adalah kesalahan dari China karena ada penyebabnya ini tapi mungkin seperti misalnya bahwa ini adalah penamaannya sendiri kan kalau di sini sempat ramai itu disebut COVID-19 disebutnya Wuhan virus, China virus ya dan dari pihak China sendiri juga membantah gitu. Mungkin Mas Dino pada DSM Beijing juga lebih tahu tentang bantahan-bantahan pemerintah China, tapi yang saya ingat itu antara lain adalah bahwa menurut versinya China bahwa tidak tepat diberi nama Wuhan itu karena kebetulan saja yang dilaporkan pertama kali di situ, tapi bukan berarti itu virus berasal dari situ. Sama seperti mereka membandingkan dengan HIV/AIDS yang kasusnya pertama kali mungkin ditemukannya di Amerika, tapi setelah diteliti penyebabnya bukan dari Amerika awalnya. Contohnya seperti itu. Terus itu kan masih ada perdebatan di tingkat itu ya, maksudnya siapa yang paling bertanggung jawab. Dan ini kalau saya lihat di PBB sendiri kepengaruh dalam hal pembuatan keputusan resolusi-resolusi gitu di PBB. Kalau misalnya Presiden Trump sendiri kan terhadap WHO dia sangat kritis. Dia ingin memotong kontribusinya karena dianggap terlalu berpihak kepada China. Jadi kalau ada resolusi di UN yang intinya membanggakan WHO, dia mungkin punya reservasi, nggak mau setuju. Jadi hal-hal seperti itu kerasa gitu sampai di PBB sendiri. Kemudian kalau di negara-negara lain mungkin kalau ada ancaman bersama biasanya kan merapatkan barisan gitu ya. Tapi kalau di sini saya tidak melihat seperti itu. Kalau contoh misalnya yang paling di Timur Tengah itu ada satu negara yang 3 kali pemilu hasilnya draw terus. Begitu ada kasus ini mereka 2 kandidat bersatu di Israel. Kalau di sini tidak ada tanda-tanda seperti itu. Bahkan Presiden Trump membandingkan dengan penanganan flu burungnya zaman Presiden Obama itu yang juga dianggapnya jelek. Jadi saling menunjukkan kejelekan yang lain dan membagus yang dia sendiri. Kemudian dengan menyalahkan Cina oleh Presiden Trump ini, itu bagi lawannya dia dari Demokrat juga harus punya sikap apakah dia akan lebih anti Cina supaya dipilih atau dia justru jangan nyalahin Cina gitu. Tapi dua-duanya itu justru dia bisa merugikan dia sendiri sebetulnya. Jadi menarik nih melihat bagaimana Biden menanggapi pancingan dari menyalahkan ke luar itu karena sebetulnya di dalam negeri sendiri banyak yang harusnya bisa diperbaiki. Dan yang jelas COVID-19 ini membuat negara yang adidaya yang seperti ini kelihatan di mana kelemahannya. Dan itu banyak sekali yang menyadari gitu. Kalau kita bandingkan dengan negara-negara yang lebih kecil, mungkin lebih disiplin, mereka mungkin lebih tenang. Bahkan di Asia, kalau negara tetangga, Vietnam misalnya atau apa, banyak yang perlu dipelajari juga dari sana. Mungkin segitu dulu.
Oke, baik. Satu lagi yang sering disalahkan oleh Trump selain China itu adalah media. Ini media ya, media. Karena wah, habis-habisan. Akhirnya ngomongnya di sosial media kan, di Twitter, itu ramai sekali. Dan eh, ini menarik juga kalau kita nanti hubungkan tadi statement dari Mas Billy, apakah kebijakannya akan jadi anti-Cina, tetap mempertahankan anti-Cina, atau justru berkooperasi dengan Cina. Tapi kalau kita lihat sekarang bagaimana kapal induk Amerika Serikat kemudian menuju Laut Cina Selatan Utara, di daerah utara, ini bisa kita baca sebagai sebuah threat juga nih Mas, ancaman untuk sebuah, kita nggak tahu ujungnya kemana gitu ya, dan ini bisa jadi satu webinar sendiri ya kalau kita bicarakan mengenai masalah intelijen, geopolitik gitu ya, militer dan lain sebagainya. Tapi saya mau tutup di situ karena kita udah banyak sekali pertanyaan. Saya nggak yakin ini juga bisa akan selesai pada 20 menit lagi. Saya janji karena teman-teman ini sibuk semua. Saya coba bacakan dan ringkaskan beberapa saja. Ini yang terakhir, saya minta dari setiap narasumber memberikan semacam lesson learn ya untuk Indonesia bagaimana, karena kita di Indonesia pengen tahu juga gitu ya dari teman-teman yang ada di luar. Tapi sebelum masuk ke situ, karena itu bagian penutup, itu pertanyaan dari Emir juga. Ada pertanyaan dari hold on. Sebentar. Oh, dari Yos, Mas Yos. Mas Yos ini pertanyaannya ada kepentingan pribadi juga nih dengan Mas Billy. Karena Mas Yos sampai sekarang stranded di di Jakarta, nggak bisa kembali ke Amerika Serikat menyelesaikan tulisannya. Tapi ini pertanyaannya ya, ada 3 pertanyaan untuk Mas Billy nih. Pertama, ada informasikah mengenai kapan kedutaan Amerika Serikat di Jakarta akan kembali buka untuk pelayanan konsuler? Mas, ada info nggak itu, Mas? Sebenarnya itu kalau sampai sekarang belum ada, karena itu di-review terus. Setiap kali ada di-review nanti berkala gitu. Sampai sekarang belum ada. Termasuk di KJRI di sini pun, untuk warga Amerika yang mau ke Indonesia, belum dibuka. Jadi kayaknya ada kesamaan resiprokal juga semacam itu. Belum ada di sini. Oke, Mas Yos. Jadi nanti disabar dulu. Bimbingannya jarak jauh aja. Kan udah biasa LDR ya, Mas Yos. Oke, yang berikutnya, kemungkinan memperketat, apakah ada informasi kemungkinan memperketat syarat mendapatkan visa masuk ke Amerika Serikat? Misalnya syarat sudah ada tes bebas COVID. Itu yang kedua gimana, Mas? Mengenai persyaratannya. Iya, itu kalau saya lihat itu umum di semua negara sekarang ada seperti itu, dan juga kayaknya sekarang buat negara yang bisa bebas visa pun diharuskan ada visa, dan untuk minta visa itu harus ada surat keterangan dokter, dan hanya biasanya profesi-profesi yang sangat misalnya pilot pesawat atau misalnya dia apa gitu yang betul-betul terbatas. Jadi umum ada itu di semua negara, setahu saya ada. Jadi mungkin amannya kalau mau bepergian ke luar negeri, tes COVID dulu gitu ya. Ada. Jadi ada bukti. Ada surat keterangan kesehatan aja pokoknya. Oke. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana respon pemerintah ASEAN terhadap penanganan COVID di Indonesia? Apakah ada kekhawatiran khusus atau justru karena 11-12 sama dengan Indonesia maka nggak ada kekhawatiran? Ya. Gimana, Mas? Kalau yang saya tahu sih memang yang diberitakan aja, seperti waktu itu ada berita bahwa Presiden Indonesia meminta bantuan ke Presiden Trump untuk memberikan alat-alat kesehatan yang dan disetujui. Tapi kalau asesmen secara keseluruhan saya lihat memang di Indonesia sepertinya kurang terdata gitu. Jadi banyak yang tidak ketahuan sakitnya. Jadi itu ada warning kan dari kedutaan Amerika di Jakarta kepada warganya untuk kembali sebisa mungkin ke Amerika. Saya pernah lihat juga dari konferensi persnya Menlu Amerika sebelumnya menghimbau warga-warga negara Amerika di luar Amerika untuk pulang, dan bukan hanya yang di Indonesia, tapi yang di Indonesia juga kedutaannya waktu itu di CM-nya yang wakil duta besarnya yang menghimbau seperti itu. Ada
video singkatnya saya pernah lihat diedarkan. Itu kan mewakili pemerintah juga sebetulnya, pemerintah pusat. Jadi pasti adalah kekhawatiran itu. Oke. Baik. Nah, ini yang berikutnya untuk ketiga penanya dari Mbak Yulia ini. Pertanyaan untuk ketiga narsum, apakah ada kebijakan dari pemerintah ketiga negara tersebut, warga negara yang ingin keluar negeri atau wisatawan yang ingin masuk ke ketiga negara tersebut? Saya memperoleh info dari KJRI Chicago bahwa masyarakat Chicago sudah ingin melakukan perjalanan wisata akibat cukup lama tinggal di rumah. Bagaimana dengan Prancis dan Inggris? Saya pikir tadi jawabannya tadi ya, hampir semua mensyaratkan untuk itu ya, surat kesehatan, bahkan bebas COVID ya, negatif COVID gitu. Dan untuk perjalanan wisata sampai sekarang masih sifatnya restricted ya, masih belum bisa. Gimana Mbak Anggi, Mas Jaki? Betul Mas Bonggas. Jadi sampai sekarang perjalanan keluar kota yang sifatnya wisata itu masih restricted, biarpun tidak sama sekali dilarang. Kata-katanya masih diimbau, tetapi bukan berarti sama sekali dilarang. Tapi sampai saat ini di stasiun-stasiun kereta di seluruh Paris dan Perancis itu ada petugas khusus yang memeriksa tujuan perjalanan dari para calon penumpang. Dan untuk saat ini juga baru hari ketiga deconfinement ya. Untuk saat ini prioritas diberikan kepada para warga Paris yang stranded di luar Paris selama masa confinement, jadi mereka tidak bisa pulang ke Paris, atau sebaliknya, warga dari luar kota Paris yang stranded di Paris, jadi mereka tidak bisa pulang ke daerah asal. Jadi itu dulu yang mendapat prioritas untuk melakukan perjalanan keluar kota. Karena memang masih ada restriksi jarak selama masa transisi ini, yaitu maksimal kita bisa berpergian dalam radius 100 km maksimal, yang tadinya hanya 1 km. Ya. Jadi seperti itu, Mas. Dan ini juga menjelang liburan musim panas ini juga ada imbauan dari pemerintah supaya tidak melakukan perjalanan dulu keluar kota, apalagi keluar negeri, karena border memang masih ditutup, Mas. Oh, border semua masih ditutup? Border masih ditutup. Iya, kecuali untuk keperluan tertentu ya, dan juga gitu ya. Iya, dan juga Bandara Orly belum beroperasi dan Bandara CDG masih sangat terbatas operasinya. Begitu juga dengan maskapai-maskapai belum ada yang terbang lagi, gitu Mas. Oke. Terima kasih Mbak Anggi. Mas Jaki, London juga begitu. Singkatnya, semua visa application center Inggris tutup. Jadi memang nggak bisa apply. Cukup menjelaskan itu, Mas. Singkat, padat, jelas. Oke, terima kasih, Mas Jaki. Ini ada pertanyaan menarik dari Desi. Mungkin nanti saya gabungkan dengan Mas Dino ya. Ini saya pertanyaan kepada ketiga narsum mengenai pemberitaan media mengenai kemungkinan terjadinya perang baru, new war, yang disulut dari meningkatnya ketegangan antara Cina dan Amerika. Kemudian dari Mas Dino, AS, UK, dan Prancis banyak korban meninggal dari usia lanjut dan rentan. Setelah COVID mereda, apakah dengan berkurangnya kelompok usia rentan dan tua akan meringankan beban ekonomi ketiga negara tersebut? Ibaratnya setelah pandemik, ketiga negara tersebut sudah ramping dan berkurang excess baggage dan beban usia tua yang hidup dari welfare state. Ya. Jadi ini mengarah-arah kepada konspirasi teori, ya, termasuk dari siapa tadi? Dari Garlika menanyakan mengenai bioweapon, ya, bioweapon, bahwa COVID ini adalah bioweapon. Ya, kalau di Indonesia sekarang ada seorang narasumber yang lagi ngetop sekali. Namanya Mardigu Wowik, ya, itu menarik sekali, ahli pakar intelijen geostrategis, yang dia menjelaskan mengenai bagaimana skenario the have gitu ya, konspirasi teori, dan kemudian bagaimana geopolitik antara Cina dan Amerika Serikat. Tapi kami ingin mendengar dari teman-teman diplomat muda kita ini dulu mengenai tadi bioweapon, kemudian orang tua gitu. Ini yang paling kasihan sebetulnya Jepang ya, karena Jepang itu
orang tuanya lebih banyak daripada yang muda. Tapi oke, ketiga itu gimana Mas? Dari Mbak Anggi dulu deh, silakan. Terima kasih Mas Bonggas. Jadi untuk pemberitaan media di sini belum ada analisis mengenai kemungkinan perang antara AS dan Cina mengenai mengenai COVID-19 ini. Jadi khusus pada COVID-19 ini pemberitaannya masih sangat internal, Mas. Fokusnya masih sangat kepada pemberitaan internal bagaimana penanganan di dalam negeri. Justru dalam pemberitaan dengan Cina di sini yang ada adalah skema kerjasama. Antara lain karena Perancis ini mengalami defisit masker, seperti juga di banyak negara di dunia. Justru Perancis saat ini sedang menjajaki kerjasama dengan Cina untuk mungkin ini bisa dikonfirmasi, mungkin ini nanti bisa dikonfirmasi oleh Mas Gino di Beijing. Perancis sedang berusaha menjajaki kerjasama dengan Cina untuk melakukan import masker, untuk sebagai salah satu strategi untuk berjaga-jaga untuk memenuhi kekurangan kebutuhan masker di sini yang juga sekarang produksinya sedang sangat digenjot oleh pemerintah Perancis. Lalu mengenai bioweapon juga belum ada pembahasannya, sama sekali belum ada, Mas. Jadi fokusnya saat ini masih betul-betul kepada penanganan di dalam negeri, juga bagaimana hal ini mempengaruhi perekonomian di Perancis pasca pandemi. Pembahasannya belum sampai ke situ, apalagi dikaitkan dengan faktor spesifik seperti dengan misalnya perubahan piramida penduduk, itu belum sampai ke situ. Yang jelas kalau dari aspek ekonomi saat ini Perancis memang sudah mengalami masa resesi yang paling parah sejak Perang Dunia II, dengan pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama itu mengalami minus sampai 5,8%. Jadi tinggi sekali. Dan untuk ini juga Perancis sudah menyiapkan, tapi untuk mengatasi perekonomian ini, Mas, bahkan Perancis sudah menyiapkan crisis package sebesar 110 miliar euro yang porsi terbesarnya adalah untuk small and medium enterprises dan juga untuk social security. Dan juga fakta yang menarik, Mas, mungkin ini cukup menarik ya. Selain itu, pemerintah Perancis juga menyiapkan dana bantuan, jadi mereka menginvestasikan dana sebesar 1,3 miliar euro untuk membantu sektor pariwisata. Jadi khusus untuk sektor pariwisata saja. Karena Perancis ini adalah negara yang pemasukannya sangat tinggi dari sektor pariwisata. Jadi sebagai bandingan, jumlah turis di Perancis ini setiap tahunnya mencapai 80 juta, di kisaran 80 juta, sedangkan total penduduk Perancis adalah 68 juta. Dan dari 80 juta itu 50 juta berkunjungnya ke Paris dan Ile-de-France. Jadi sangat tinggi jumlah turisnya di sini. Dan juga pemerintah Perancis melakukan skema bantuan untuk para pekerja seni dan hiburan, Mas. Karena itu adalah satu sektor yang sangat dihargai di Perancis. Jadi sudah disiapkan skema bantuan untuk 100.000 pekerja seni di Perancis sampai dengan Agustus 2021. Barangkali itu dulu, Mas, dari saya. Terima kasih, Mbak Anggi. Mas Billy. Oke, terima kasih. Mungkin dua hal yang saya sampaikan. Yang pertama itu mengenai skenario apakah ini nanti akan mengarah pada perang terbuka dan lain-lain. Menurut saya, betulnya Amerika, China itu ada saling ketergantungan yang sangat kuat. Jadi kalau misalnya sampai harus perang terbuka, yang rugi bisa semuanya. Dan juga mungkin kalau kita ingat bahwa Amerika punya banyak sekali obligasi yang dibeli oleh China, yang jumlahnya saya nggak tahu persisnya berapa, tapi kalau misalnya itu sampai dilepas oleh China, Amerika bisa bangkrut. Dan kalau Amerika bangkrut, seluruh dunia mungkin bisa ikut bangkrut. Itu tidak perlu perang pakai peluru, cukup dengan ekonomi. Tapi juga selain itu mengenai bio weapon atau chemical weapon, itu juga memang saya sempat baca-baca gitu berita-berita yang beredar, tapi yang saya bisa rasakan sekarang secara psikologis emang
sudah ada suasana yang beda dari dulu. Jadi suasana itu secara psikologis memang sudah seperti bersaing, seperti konflik sebetulnya. Tapi psikologis, betul-betul psikologis. Dan kalau misalnya Amerika dengan jargonnya America First, dan dia mengurangi kontribusinya di skala global, misalnya dia mundur dari Syria, kemudian dia menarik bantuan dari WHO dan lain-lain semacam itu, pasti akan ada yang lain yang mengisi gitu. Entah kekuatannya Rusia, entah itu China, entah itu Turki, siapapun pasti bisa mengisi sampai jadi sesuatu yang baru. Dan NATO juga sama, kalau misalnya Amerika terlalu kritis terhadap NATO, itu mungkin bisa jadi obrolan webinar yang lain. Cuman yang ingin saya sampaikan bahwa kalau misalnya sampai terjadi perang terbuka, saya rasa tidak, karena kalau dilihat dari beberapa kali Amerika sudah hampir terbuka, perang secara terbuka dengan Iran kemarin itu, dengan beberapa kasus gitu, pasti stop. Terakhirnya pasti stop, karena Presiden Trump itu tidak mau menambah perang sebetulnya. Di awal-awal itu dia justru ingin mengakhiri tentara-tentara Amerika yang berada di luar, dia tarik supaya tidak terlalu boros menurut dia. Meskipun dengan adanya pemilu, kita nggak tahu, karena kalau pemilu kemudian dia itu bisa menjadi daya tarik untuk voters, bisa jadi ya, tapi kalau sampai perang terbuka, ongkosnya justru lebih besar nanti. Kemudian yang menarik juga, meskipun di Amerika ini banyak sekali yang terkena dampak ekonomi, tapi ada satu perusahaan yang setahu saya mendapat keuntungan sangat tinggi sekali karena keterbatasan orang untuk keluar rumah. Jadi semua itu mengandalkan belanja online, bahkan delivery untuk sayuran, untuk grocery, semua itu sampai waiting list-nya bisa 1 minggu, 2 minggu gitu. Kemudian saya baca bahwa Amazon, perusahaan based in Seattle, 3 bulan pertama dia dapat profit 75 miliar US dollar. Dan setiap jam dia dapat 33 juta dolar karena semua orang belanja lewat Amazon. Dan subscription-nya juga full, dan yang biasanya dikirim dalam 2 hari, sekarang jadi 5 hari atau seminggu. Nah, Amazon itu perusahaan yang setahu saya jarang membagikan dividen kepada pemilik saham, tapi dia gunakan profitnya dia itu untuk mengeksplor jenis bisnis yang baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Contoh misalnya awal-awalnya Amazon jualan buku, tapi setelah dia profitnya banyak, dia coba jualan lain-lainnya, sampai sekarang dia ada program TV sendiri, dia punya telepon HP sendiri dan lain-lain. Nah, tipenya Amazon ini seperti itu. Jadi begitu dia menguasai pasar, dia bisa jual dengan harga yang lebih murah kompetitornya itu, jadi dia menguasai pasar. Nah, ini menarik. Saya nggak tahu nantinya mau jadi apa nih perusahaan-perusahaan yang mendulang emas di situasi kayak gini. Dan saya yakin di setiap negara pasti ada yang entah itu produsen masker, entah itu apa, tapi itu menurut saya sesuatu yang ya fenomena yang jarang-jarang gitu. Oke, Billy, thank you. Mas Jaki? Ini hal yang menarik. Kemarin kami mengikuti, di sini ada Henry Jackson Society, sebuah think tank. Dia membahas soal bagaimana meruncingnya potensi konflik antara China dan US. Tapi kemudian mereka memperbandingkannya dengan di era perang dingin, dan kemudian kesimpulannya kurang lebih bahwa saat ini yang terjadi lebih seperti structural dynamics. Jadi lebih kepada konflik yang bersifat struktural. Namun bahwa ada antagonis mungkin di Amerika Serikat, seperti kita ketahui mungkin ya, Mas Nabil, di US ini lebih untuk scrutinize Tiongkok. Ini juga akan menarik ketika kita melihat UK, karena seperti kami sampaikan tadi, karena proses Brexit mereka harus rekalibrasi hubungan
mereka punya hubungan spesial tentunya dengan Amerika Serikat. Nah, itu bagaimana itu akan men-shape hubungannya juga dengan China gitu. Karena kalau di era David Cameron, PM David Cameron sebelumnya itu disebut sebagai golden era, di mana mereka ingin memastikan adanya inward investment dari China. Nah, bagaimana dengan kondisi saat ini gitu, apalagi dengan Amerika Serikat yang mulai bipartisan untuk mengarah hawkish. Nah, pada tanggal 25 April yang lalu, Partai Konservatif di Inggris membentuk China Research Group. Ini research group ini dulu dibentuk juga di pada era Brexit gitu ya. Nah, CRG ini dia akan scrutinize kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah RRT. Nah, ini bisa dipandang sebagai sebuah proses apakah UK akan harus melakukan realignment hubungannya dengan Amerika Serikat, kemudian akan harus adjust hubungannya dengan China. Nah, itu yang yang mungkin menarik untuk dijadikan pembahasan ke depan. Jadi kalau pertanyaannya adalah war, kebetulan kami anak war studies. War doesn't have to be an open conflict, tapi bisa juga dengan other means. Kedepannya, apalagi dengan adanya pandemik ini, mungkin lebih seperti competition on other means dalam kaitan ini. Ya. Oke. Wow. Pertanyaannya masih banyak. Hanya saya nggak enak karena sudah komitmen dengan pembicara ini. Mas Billy bentar lagi mau sahur gitu ya, Mbak Anggi baru bangun, Mas Jaki juga baru bangun karena perbedaan waktu. Tapi saya mau coba meminta kepada 3 narasumber karena sebetulnya kita melihat atau menyaksikan apa yang terjadi di Inggris, Prancis, dan Amerika Serikat. Kemudian inti dari kami mengadakan webinar ini, selain kita mengetahui kondisi yang sebenarnya di sana, kan what we can learn, ya, apa yang kita bisa dapatkan, apa yang kita bisa pelajari dari efektivitas penanganan atau mitigasi COVID-19 di negara-negara tersebut. Gitu. Jadi lesson learn-nya apa ini? Kalau dari masing-masing negara kepada Indonesia, dan kalau teman-teman di sini punya pesan dan bisa menyampaikan langsung kepada pejabat-pejabat di Indonesia, ya teman-teman di sini kan udah pejabat-pejabat juga sebetulnya ya, bagian dari pemerintahan gitu. Tapi paling tidak apa yang mau disampaikan gitu untuk masyarakat, untuk pemerintah Indonesia dalam rangka mitigasi COVID-19. Kita mulai dari Mas Billy deh, yang paling besar, negara superpower. Silakan, Mas. Oh, oke. Terima kasih, Mas Bonggas. Sebetulnya, kalau menurut saya, yang pelajaran yang penting itu adalah dalam membuat satu kebijakan, keputusan, itu kita ini perlu untuk mendengar pertimbangan-pertimbangan dari saintis. Karena begitu banyak data yang kita bisa peroleh, tapi bagaimana kita menginterpretasikan data itu kemudian diolah menjadi sebuah kebijakan, itu banyak sekali prosesnya. Saya pernah baca di mana waktu itu ada 3 macam truth: personal truth, political truth, dan objective truth. Objective truth itu adalah yang intinya kalau dites oleh siapapun, dimanapun, kapanpun, hasilnya selalu sama. Dan yang political truth itu sangat tergantung pada konteksnya, siapa yang at stake, dan lain-lain. Nah, untuk menghadapi itu, dan personal truth itu adalah truth yang berkaitan dengan agama masing-masing tiap orang. Siapa apa yang menurut orang itu betul, belum tentu bagi yang lain. Nah, untuk konteks COVID-19 ini, menurut saya yang jadi pelajaran mungkin adalah pengambilan keputusan itu perlu mempertimbangkan betul-betul masukan dari komunitas saintis yang expert di bidangnya gitu. Tidak semata-mata dari aspek politis. Thank you. Nice. Terima kasih, Mas Billy. Mas Jaki? Ada 3 hal mungkin. Yang pertama, mungkin ini terjadi di semua negara ya, mengenai prioritasi. What do we see as a priority gitu. Mungkin ke depan ya, mungkin hampir semua negara akan menaruh fokus juga pada penanganan pandemik gitu.
budget allocations untuk hal-hal yang dianggap penting ke depan tentu akan berubah. Undeniably itu pasti akan berubah dan akan menjadi lessons learned untuk semua. Riset penanganan pandemik itu pasti akan harus diutamakan. Kemudian kedua, bahwa adanya political interaction, terutama di UK ya, adanya political interaction antara incumbent dan oposisi yang bisa diintensifkan untuk men-shape sebuah policy formulation yang menjadi kebaikan untuk semua gitu. Jadi tidak menjadi sandera politik, tapi akhirnya malah men-shape menjadi sesuatu yang ideal untuk bagi semua. Jadi itu interaksi yang sehat kalau dalam pandangan kami. Terus ketiga, ini mungkin untuk semua komunitas hubungan internasional ya, bahwa akan ada pelajaran yang didapatkan untuk semua layer HI gitu, untuk bilateral, regional maupun multilateral. Jadi di bilateral itu kita akan melihat kepentingan kita dari negara ini seperti ini, mereka juga punya kepentingan yang sama, mungkin kita bisa saling mengadjust kadar kepentingan kita. Dari regional, mungkin kita bisa ambil contoh EU atau ASEAN, akan ada banyak sekali lessons learned yang dapat diambil oleh regional organizations, dan untuk UN tentu ada elemen yang sangat penting untuk melihat misalnya how to cope with the global pandemic. Jadi 3 hal itu mungkin Mas yang kami lihat akan menjadi lessons learned ke depan yang besar yang dapat diambil for the benefit of humanity untuk mencegah agar pandemik lain. Siap, terima kasih Mas Jaki. Dari dulu dari mahasiswa emang berpikirnya selalu terstruktur ya. 1, 2, 3 gitu. Tapi good, thank you. Mbak Anggi, silakan. Ya. Beberapa lesson learned Mas yang bisa menjadi referensi kita. Pertama adalah adanya transparansi dari pemerintah Perancis mengenai informasi-informasi dan situasi terkini terkait COVID-19 yang akhirnya menghasilkan trust yang sangat tinggi dari masyarakat kepada pemerintah, dan ini adalah sesuatu yang cukup unusual di Perancis, di kalangan masyarakat Perancis, yang seperti tadi saya sampaikan, biasanya trust-nya terhadap pemerintah tidak setinggi ini, yang pada aspek kehidupan sehari-hari akhirnya melahirkan komitmen yang tinggi dari masyarakat untuk berpartisipasi memutus mata rantai dari COVID-19 ini, yang pada masyarakat sendiri akhirnya menghasilkan satu kepatuhan terhadap anjuran-anjuran dan protokol kesehatan dan social distancing yang disarankan oleh pemerintah. Termasuk pada masa deconfinement ini adalah kesiapan masyarakat untuk menghadapi the new normal. Dan ini memang didukung oleh, seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Jaki, oleh kemampuan pemerintah juga untuk melakukan prioritizing terhadap kebijakan dan juga prioritas anggaran, di mana pada awal masa pandemi COVID-19, Presiden Macron juga segera mengeluarkan keputusan untuk merealokasikan anggaran untuk riset. Maaf, saya lupa jumlahnya berapa, tetapi cukup besar untuk riset di bidang kesehatan. Dan juga menambahkan dari tusi saya di sini, karena saya di sini menangani UNESCO, pandemi COVID-19 ini juga diperkirakan akan membawa perubahan agenda kepada UNESCO, biarpun UNESCO tidak secara langsung menangani agenda kesehatan, tetapi kemungkinan akan membawa perubahan agenda baru di sektor sains, dan saat ini juga UNESCO sedang memikirkan satu skema untuk membuat kerjasama funding dengan organisasi-organisasi internasional lain di dunia untuk funding terhadap guru dan murid, jadi terhadap sektor pendidikan yang merupakan core isunya UNESCO. Jadi seperti itu, Mas. Oke. Baik, wow, ini luar biasa insight dari teman-teman kita di Amerika, di Inggris, dan di Prancis. Mbak Anggi, Mas Jaki, dan Mas Billy, terima kasih sekali untuk waktunya. Saya mohon maaf untuk Mas Dino, Mas Tommy, dan teman-teman, Mas Hengki, Mas Emir, yang nggak bisa bertanya secara langsung.
karena sekali lagi perhitungannya waktu, tapi tadi sebetulnya sedikit banyak beberapa poin yang ditanyakan sudah dijelaskan, walaupun tidak secara detail. Dan semoga memang tidak puas, karena kalau tidak puas kita bisa berdiskusi lebih lanjut lagi di forum-forum berikutnya. Sudah lewat 10 menit dari waktu yang dijanjikan. Sekali lagi terima kasih. Ini saya unmute all untuk bisa mengucapkan terima kasih dan salam. Mungkin ada teman satu angkatan atau apa mau menyapa, silahkan. Sekali lagi terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan. Kemudian terima kasih juga kepada narasumber. Mudah-mudahan di waktu ke depan kita bisa bertemu dan berdiskusi lagi dalam konteks atau masalah yang lain lagi ya. Mudah-mudahan virusnya sudah berlalu gitu, sehingga kita bisa membahas masalah-masalah yang lebih menarik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Terima kasih Mas Bonggas. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Bonggas. Terima kasih Mas Bonggas. Mas Bonggas, Ya. Mas Billy, Mas Jaki, Mbak Anggi. Semuanya. Mas Jaki. Mas Anggi, Billy, thanks ya. Yo, Terima kasih Stay safe ya semuanya. semua. Lama nggak ketemu Billy. Safe ya. masih. Oke, sukses. Bye. Bye. Pilih. Mas Andre. Ya, teman-teman jaga kesehatan ya. Sehat Mas selalu. Ejim, Halo, Mbak Agi. thanks for coming. Apa kabar Mas Andre? Baik, siap. Terima kasih Mas Bonggas. Oke, Terima kasih Mbak Anggi. Iya, makasih. Terima kasih Mas Iya. Bonggas, Jaki. Pada CM Thank you semuanya. semua.